Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Lutfunisa Salimantuke dari kelas 10 MIPA 5. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri di Sumatera pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapun Tahyang Sri Jayanasa. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Bahkan mendapat sebutan Kerajaan Nasional I sebab pengaruh kekuasaannya mencangkup hampir seluruh Nusantara dan negara-negara di sekitarnya. Letaknya sangat strategis. Wilayahnya meliputi tepian Sungai Musi di Sumatera Selatan sampai ke Selat Malaka atau jalur perdagangan India-Tiongkok pada masa itu, Selat Sunda, Selat Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaka. Sejarah awal Kerajaan Sriwijaya. Dari prasasti Kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kota Kapur, diketahui bahwa kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Dapun Tahyang Sri Jayanasa. Sejak awal didirikan, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, dan Lampung. Sri Jayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti pada Raja Sriwijaya. Sementara dari Prasasti Kedukan Bukit, diketahui bahwa Dapun Tahyang berasal dari Minaga Tamuan, yang lokasi tepatnya masih diperdebatkan. Diceritakan pula bahwa Dapun Tahyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minangkatamuan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan, sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadi berkembang dan makmur. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Raja Dapun Tahyang. Raja ini diketahui dari sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Dalam prasasti tersebut dijelaskan bahwa ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan ke Minangkatamuan. Yang kedua ada Raja Balaputra Dewa. Raja ini merupakan raja terbesar di masa kejayaan Sriwijaya dan merupakan keturunan dari dinasti Shilendra di Jawa Tengah yang tersingkir karena melawan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Yang ketiga ada Raja Sang Rama Wijaya Tunggawarman. Pada masa kepemimpinan Raja Sang Rama Wijaya Tunggawarman, Kerajaan Sriwijaya pernah diserang oleh kerajaan India dari India Selatan. Bahkan ia sempat ditawan dan berhasil dibebaskan oleh Raja Kulotungga. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Balaputra Dewa. Ia mengadakan hubungan persahabatan dengan Raja Dewa Paladewa dari India. Dalam Prasasti Nalanda, disebutkan bahwa Raja Dewa Paladewa menghadiahkan sebidang tanah untuk mendirikan sebuah biara bagi para pendeta Sriwijaya yang belajar agama Buddha di India. Letak Kerajaan Sriwijaya yang strategis dalam lalu lintas perdagangan internasional. Para pedagang Tiongkok yang hendak ke India singgah dahulu di Sriwijaya. Begitu juga para pedagang India yang hendak ke Tiongkok. Di Sriwijaya, para pedagang melakukan bongkar muat barang dagangan. Dengan demikian, Sriwijaya semakin ramai dan berkembang menjadi pusat perdagangan. Kerajaan Sriwijaya mulai menguasai perdagangan nasional maupun internasional di kawasan Asia Tenggara. Berikut adalah bukti kemajuan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Sriwijaya membangun armadanya dengan kuat untuk menjaga keamanan wilayah lautnya yang luas, sehingga aktivitas perdagangan berjalan dengan aman. Yang kedua, sebagian besar penduduk Sriwijaya hidup dari hasil perdagangan dan pelayaran. Yang ketiga, Sriwijaya banyak memperoleh bea cukai dari kapal-kapal dagang yang melintasi atau singgah di pelabuhan milik Sriwijaya. Yang keempat, Sriwijaya menjual barang-barang produksinya, seperti emas, perak, gading, penyu, kemenyan, kapur barus, lada, dan damar. Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan pada tahun 1377 Masehi, yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, keadaan sekitar Sriwijaya berubah tidak lagi dekat dengan pantai. Hal ini disebabkan aliran Sungai Musi, Ogan, dan Komering banyak membawa lumpur.
Akibatnya, Sriwijaya tidak baik untuk perdagangan. Yang kedua, banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Penyebab utamanya adalah melemahnya Angkatan Laut Sriwijaya. Yang ketiga, dari segi politik, beberapa kali Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Pada tahun 1070 Masehi, Sriwijaya mendapat serangan dari Raja Rajendra Chola dari Kolamandala. Namun Sriwijaya masih bertahan. Tahun 1025, serangan itu diulangi, sehingga Raja Sriwijaya, Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman, ditahan oleh pihak Kerajaan Kolamandala. Tahun 1275, Raja Kertanegara dari Singasari melakukan ekspedisi Pamalayu. Hal itu menyebabkan wilayah Melayu lepas. Tahun 1377, armada Angkatan Laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit di Palembang, yang isinya tentang Dapantahyang mengadakan perjalanan selama 8 hari dengan membawa 20.000 pasukan dan berhasil menguasai beberapa daerah. Yang kedua ada Prasasti Talang Tuwo di sebelah barat Palembang, yang isinya tentang pembuatan Taman Srikserta dan Dapuntahyang Sri Jayanaga untuk kemakmuran semua makhluk. Yang ketiga ada Prasasti Kota Kapur di Bangka dan Prasasti Karangbirahi di Jambi. Kedua prasasti tersebut berisi permohonan kepada dewa untuk keselamatan rakyat dan kerajaan Sriwijaya. Yang keempat ada Prasasti Telaga Batu di Palembang, yang isinya berupa kutukan terhadap mereka yang melakukan kejahatan dan melanggar perintah raja. 5 ada Prasasti Palas Pasemah di Pasemah, Lampung Selatan, yang isinya tentang wilayah Lampung Selatan telah diduduki oleh Sriwijaya. Yang keenam ada Prasasti Ligor di Tanah Gentingkra, Muangtai Selatan, yang isinya tentang Sriwijaya diperintah oleh Dharmaseta. Yang ketujuh ada Prasasti Hujung Langit. Prasasti ini ditemukan di Desa Haur Kuning, Lampung. Isinya tentang penetapan hutan di Hujung Langit sebagai sima supaya dipergunakan untuk pemeliharaan bangunan suci. Yang kedelapan ada Prasasti Leiden. Prasasti Leiden ini ditulis dengan lempengan tembaga dalam bahasa Sanskerta dan Tamil yang menceritakan hubungan dinasti Chola dan dinasti Shailendra dari Sriwijaya. Yang kesembilan ada Candi Muara Takus. Candi yang terletak di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ini bercorak Buddha yang khas dengan susunan stupa-stupa. Dalam kompleks candi ini juga terdapat Candi Sulung, Candi Bungsu, Stupa Mahligai, dan Palangka. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.